mendapat link untuk join, maka silahkan diarahkan untuk mengikuti YouTube secara live. Oke. Perkenalkan dulu, Meropena merupakan webinar series yang mengangkat tema mengenai beasiswa yang dapat diakses oleh tenaga medis atau mahasiswa-mahasiswa yang sedang berstudi mengenai kesehatan. Nah, webinar ini telah dilakukan 2 kali sebelumnya dengan topik beasiswa. Yang pertama mengenai Australian Awards Scholarship atau AAS, dan yang kedua mengenai beasiswa chevening oleh UK. Dan hari ini kita akan membahas topik yang nggak kalah luar biasa, yaitu beasiswa LPDP yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Dan jangan lupa, setelah sesi hari ini akan ada satu lagi sesi, yaitu tentang beasiswa Mombuka Gakusho atau MEX yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang. Untuk mengawali webinar hari ini, agar acara lancar, mari kita berdoa bersama-sama. Dan jangan lupa kita selipkan doa juga agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Dan sekaligus kita doakan para pasien COVID-19 agar tegar dan segera sembuh dari sakitnya, serta kita semua, serta tenaga medis yang sedang berjuang, bisa kuat menghadapi pandemi COVID-19 ini. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Oke. Berikutnya akan kami bacakan aturan webinar kali ini. Pertama ada tiga macam aturan. Pertama, peserta dalam ruang Zoom diharapkan menonaktifkan video dan mute selama sesi penyampaian materi oleh pembicara. Yang kedua, peserta dalam ruang Zoom dapat menyalakan video saat foto bersama. Ada perubahan, mohon maaf, foto bersamanya nanti akan ada di awal ya. Yang ketiga, jika ada kendala teknis, dapat memberitahu panitia di room chat Zoom atau kolom chat live YouTube. Untuk sesi question and answer, pertama, tulis di kolom chat bagi peserta di aplikasi Zoom atau chat live bagi peserta yang menggunakan live YouTube. Yang kedua, tulis pertanyaan dengan format nama _asal pertanyaan. Yang ketiga, usahakan pertanyaan sejelas mungkin untuk dijawab oleh pembicara. Keempat, pertanyaan bisa diberikan saat materi berlangsung. Yang kelima, panitia dan moderator akan memilih pertanyaan yang layak untuk ditanyakan kepada pembicara. Oke, sebelum kita memasuki acara inti, izinkan saya untuk mengenalkan organisasi kami, yaitu MERSI, Medical Emergency Rescue Committee. Oke, MERSI adalah organisasi sosial yang non-profit dan non-governmental dengan visi to help the most vulnerable and the most neglected people. MERSI dalam menjalankan misinya memiliki sifat amanah, profesional, netral, mandiri, sukarela, dan mobilitas tinggi. Dan kami MERSI sering terjun dalam memberikan pelayanan medis baik dalam misi kebencanaan maupun misi konflik, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. MERSI ini sendiri didirikan oleh tim dokter dan mahasiswa FKUI, dideklarasikan di Jakarta pada 14 Agustus tahun 1999, dan dilatar belakangi oleh keinginan menolong pada konflik Maluku tahun 1999. MERSI pusat terletak di Jakarta, dengan kami pun memiliki berbagai macam cabang di berbagai daerah, dan ada dua cabang di tingkat internasional, yaitu MERSI Jerman dan MERSI Gaza. Kami sering terjun dalam misi kemanusiaan. Kami sudah terjun dalam 190 misi nasional dan 50 misi internasional.
salah satu pencapaian terbesar dari Mercy yaitu didirikannya Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Diinisiasi pada tahun 2009 dan saat ini masih dalam tahap 2 pembangunan yang rencananya akan diselesaikan pada tahun 2021. Dan hebatnya lagi, 100% pendirian Rumah Sakit Indonesia di Gaza itu bersumber dari dana dari masyarakat Indonesia. Slide berikutnya ada berbagai proses yang menjelaskan pembangunan Rumah Sakit Indonesia, dan satu lagi, Rumah Sakit Indonesia juga terletak di Myanmar atau Rakhine State. Berikut foto-foto prosesnya, dan kami juga terjun dalam berbagai misi kemanusiaan. Berikut foto-fotonya. Dan misi kemanusiaan yang bersifat politik. Oke. Nah, jadi bagi para peserta sekalian, jangan lupa untuk terus dukung kegiatan Mercy dengan cara donasi melalui rekening kami, rekening Bank Syariah Mandiri 700499588 atas nama Mercy Daerah Istimewa Yogyakarta DIY, atau bisa scan QR code di layar teman-teman sekalian. Oke, berikutnya kami kenalkan para peserta sekalian pada pembicara kita yang luar biasa, yaitu Dr. Ivan Putrantyo. Beliau saat ini sedang menjalani master degree di University College London. Beliau lahir di Yogyakarta 12 Juni 1992. Beliau merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Yogyakarta, mendapatkan gelar sarjana kedokteran pada tahun 2014 dan dilantik sebagai dokter pada tahun 2016, dan beliau melanjutkan master degree in Nanotechnology and Regenerative Medicine, Department of Surgery and Interventional Science, University College London. Beliau juga memiliki riwayat pekerjaan yang luar biasa, antara lain pernah menjadi direktur di Rumah Sakit Al-Mah Belitung dan kepala bagian pelayanan medis di Rumah Sakit Budi Lestari. Oke, berikutnya kepada pembicara, apakah sudah hadir di Zoom? Selamat malam, Dr. Ivan. Selamat malam. Selamat malam, Dok. Ya, gitu. Sudah hadir, ya. Dok, untuk sebelum kita mengawali ke sesi materi, kita izin foto dulu ya, Dok, ya? Oke, boleh. Para peserta diharapkan untuk menyalakan videonya. Sudah? Jangan lupa nyalakan videonya ya. Dalam aba-aba 3 detik ya. 3, 2, 1. Oke. Satu kali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Dr. Ivan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada Dr. Amalia Najma Milantia selaku moderator atas kesempatannya. Yang saya hormati Dr. Aditya Rifki selaku Ketua Mercy Jogja. Salah satu junior saya juga, panggilannya Acil ya biasanya ya. Nggak hadir ya, Dr. Aditya Rifki? Mana dia? Nggak ada ya? Ya sudahlah. Kita langsung share screen aja. Ini udah mulai belum sih? Langsung ya? Oke, bisa ya, kelihatan Dok, nggak? Silakan, Dok. Kelihatan nggak? Oh kelihatan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Dr. Ama. Jadi ini sedikit profil saya tentang terima kasih atas kesempatan untuk menyampaikan materi di malam minggu Meropenem, Mercy Up to Date Seminar for Continuing Educating Medicine ya pada tanggal 21 September 2020. Oke, langsung aja.
ini kan ada 3 organisasi yang berkaitan pada materi kali ini, yaitu Mercy, LPDP, dan UCL. Terima kasih pada Mercy sudah memberikan kesempatan bagi saya ya untuk berbicara kali ini. Nah, langsung aja saya sebenarnya kalau ngomong nih nggak bisa terlalu formal ya, jadi kita santai aja ya, nggak apa-apa ya. Mohon izin Dokter Ama, ini semuanya mahasiswa kesehatan ya? Iya, Dok. Oh, kesehatan semuanya, oke. Oke, sip. Hampir semua. Hampir semua kesehatan ya? Target utamanya mahasiswa kesehatan, Dok. Kesehatan, oke, sip. Jadi ini ceritanya kenapa dulu saya memilih LPDP. Yang pertama adalah biayanya itu berasal dari negara sendiri. Jadi LPDP itu kan berasal dari dana abadi pendidikan. Kenapa kok saya memilih itu berdasarkan alasan biayanya berasal dari negara sendiri? Karena saya akan merasa lebih bangga ketika saya bersekolah di luar negeri, misalnya di Inggris waktu itu, karena saya bisa bilang, saya datang ke sini bukan dari beasiswa negara yang kamu berikan, saya datang ke sini bukan dari belas kasihan negara kamu, saya datang ke sini sebagai mahasiswa Indonesia dan negara saya mampu untuk membiayai saya. Negara kita sudah maju, saya memiliki kepercayaan diri itu gitu. Kita jadi bisa bilang bahwa kita di sini setara, kita sama-sama belajar. Saya dikirim oleh negara saya, bukan oleh belas kasihan negara kamu. Itu yang membuat saya mengapa saya memilih LPDP ya. Kemudian mengikatkan diri dengan Indonesia tentunya ya, karena kan sebagai warga negara Indonesia kita tentu inginlah mengikatkan diri dengan negara kita. Salah satunya dengan saya mendapatkan beasiswa, saya menjadi terikat oleh Indonesia, begitu pula LPDP mengikat saya untuk kembali ke Indonesia, untuk mengabdikan ilmu saya kepada Indonesia. Kemudian, ya nomor 3 ini jelas ya, benefit finansial lebih baik dibandingkan dengan beasiswa lain. Ya, bolehlah dibandingkan lah, kalau dengan beasiswa yang lain, di LPDP ini kita mendapat bantuan finansial itu lebih, ya lumayan lah. Jadi, kalau saya itu kemarin tuh 1.275 pound setiap bulan, kemudian ada uang buku, ada living allowance 2 kali, nah itu lebih mendingan daripada beasiswa yang lain. Nanti bisa dibandingkan. Kemudian kesempatan untuk berrelasi dengan teman-teman yang berbeda dan interdisiplin ilmu dengan saya. Ini sangat penting ya, karena misalnya nih mahasiswa dokter itu memiliki beberapa kendala, misalnya kita nih membutuhkan alat canggih yang baru gitu, misalnya untuk robotic surgery. Sementara alatnya itu kita harus beli dari negara asing, ya kan, dari Jerman lah, dari Inggris lah, dan itu kan sulit gitu kan. Kita bisa ngobrol sama teman-teman yang di situ yang memiliki passion di bidang yang sama, misalnya tapi dari teknik elektro, dari kedokteran ada nih problem seperti ini, kamu ada nggak kesempatan untuk memecahkan masalah ini? Bisa nggak anak teknik elektro atau anak teknik mesin membuat terobosan sehingga kita bisa membuat produk dalam negeri sendiri dari sini? Nah, kita kesempatan untuk berkolaborasi dengan orang-orang yang berbeda disiplin ilmu dengan saya itu juga adalah salah satu mengapa saya memilih LPDP, karena sebelum kita diberangkatkan kan kita ikut persiapan keberangkatan gitu ya, dan itu ada 100 orang lebih. Kemudian yang terakhir juga ada Mata Garuda, yaitu organisasi alumni. Setelah kita selesai studi, nanti kita akan diberikan email untuk join ke alumni LPDP, yaitu Mata Garuda. Di situ adalah sebuah forum alumni yang banyak sekali diskusi mengenai pembangunan Indonesia ke depannya seperti apa, arahnya seperti apa, mungkin juga bisa mengeluarkan sebuah brief policy, anjuran kepada pemerintah, seharusnya negara kita itu berjalannya seperti ini, pembangunan itu seharusnya difokuskan pada misalnya pembangunan manusia, atau pembangunan, mungkin ada yang bilang infrastruktur, nanti itu kita bisa membuat rumusan dan diberikan kepada pemerintah, sehingga kita ikut turut berpartisipasi dalam kemajuan negara ini, dalam arah pembangunan negeri ini. Terus, kenapa kok saya memilih University College London? Nah, berdasarkan QS World Ranking 2021, University College London ini berada di peringkat 10, jadi dia termasuk 10 universitas terbaik di dunia. Itu sebenarnya bukan alasan utama, yang alasan utama saya adalah program yang saya inginkan ini hanya ada di UCL. Jadi memang saya dari dulu saya meminati kedokteran regeneratif, ya stem cell, kemudian nggak cuma stem cell, ya biomaterial, stem cell, kemudian kedokteran nano, bagaimana aplikasinya, bagaimana kita bisa mengaplikasikan ilmu yang sebenarnya itu ranahnya kan kuantum fisika, kuantum mekanika, bagaimana kita bisa
memanfaatkan novel phenomenon atau fenomena baru, fenomena yang novel ya, untuk diaplikasikan di bidang kedokteran, khususnya kedokteran regeneratif. Kemudian saya juga melihat bahwa UCL memiliki beberapa alumnus yang mengagumkan ya, seperti Mahatma Gandhi, Alexander Graham Bell, Francis Crick ya. Francis Crick itu penemu DNA ya sama Watson kalau nggak salah, dan masih banyak yang lainnya. Mengapa nanoteknologi dan regenerative medicine? Ini karena saya dari dulu memiliki gairah intelektual terhadap kedokteran regeneratif. Saya waktu rotasi klinik, saya pernah melihat banyak pasien yang katakanlah dia tidak bisa sembuh. Contohnya misalnya pasien diabetes. Pasien diabetes itu tidak bisa sembuh tapi hanya bisa dikontrol. Jadi memang dia harus rutin insulin, obat. Kemudian pasien stroke yang sulit untuk recovery-nya, penyakit Parkinson, kemudian Alzheimer. Itu kan penyakit-penyakit yang sangat debilitating ya. Jadi quality of life dari pasien itu sangat terdampak. CKD, yang setiap hari harus setiap minggu misalnya harus hemodialisis 2 kali. Nah, itu kan mereka sangat terdampak oleh penyakit mereka, kualitas hidup mereka kan sangat terdampak. Apakah kita sebagai dokter, saya berpikir bahwa kita tidak boleh menyerah terhadap kondisi penyakit-penyakit seperti ini, pasti ada jalannya lah. Nah, salah satunya yang saya lihat sebagai solusi adalah kedokteran regeneratif. Bagaimana pemanfaatan stem cell, kemudian biomaterial, kita nanti arahnya adalah membuat organ baru atau organ serupa yang hal serupa yang memiliki serupa dengan organ baru untuk mengganti fungsi-fungsi organ tersebut. Itu kan tujuan kita nanti dari kedokteran regeneratif itu ke sana ya. Kemudian saya lihat di Indonesia belum banyak ahli yang menekuni bidang ini, khususnya dari Indonesia ya, dari kedokteran gitu ya. Maksudnya dari kedokteran di Indonesia ini belum banyak yang menekuni bidang ini. Kemudian saya melihat juga bahwa masa depan dunia kesehatan itu ya berada di kedokteran regeneratif. Dan ini adalah hal yang baru sama sekali bagi saya. Saya waktu kuliah kedokteran, teman-teman yang mungkin ini kan kebanyakan mahasiswa kesehatan ya, mungkin kita waktu kuliah nggak pernah belajar apa itu Heisenberg uncertainty, kemudian Schrödinger equation, kemudian tentang mekanika kuantum, kemudian fenomena-fenomena tentang fisika kuantum, itu kan kita dulu nggak belajar. Dan ini bagi saya adalah hal yang baru juga, dan menarik bagi saya untuk belajar hal baru, selalu menarik untuk belajar hal baru. Nah, ini adalah perjalanan untuk mencapai studi yang dijalani. Ini cerita ini aja ya, cerita tentang pengalaman saya aja ya, karena saya juga nggak begitu apal ya. Jadi, kita pertama harus lihat persyaratan dulu untuk beasiswa LPDP. Terus kita persiapkan persyaratannya. Nah, saya akan bahas tentang yang IELTS dulu. Jadi, untuk IELTS, ini dulu itu saya lebih baik bagi teman-teman itu belajar mandiri. Jadi, nggak harus kursus, karena semua itu kalau teman-teman memanfaatkan internet secara bijak ya, semua itu disediakan dengan gratis. Listening, saya itu reading saya pakai IELTSmentor.com, kemudian listening itu dari YouTube, kemudian writing juga dari IELTS Mentor, kemudian speaking, nah speaking agak susah ya, speaking ya dengerin lagu, ngomong-ngomong ya, speaking juga memang susah sih kalau speaking untuk latihan seperti apa. Tapi saya ini kan kalau dibilang orang kampung ya, lainnya di Jogja gitu kan. Saya aja yang seperti ini bisa dapat IELTS 7,5. Pasti teman-teman kalau bisa lebih lagi daripada saya gitu loh. Nggak susah itu untuk mendapatkan nilai IELTS sekian. Yang penting adalah perseverance atau bahasa Indonesia perseverance, kegigihan. Jadi kegigihan teman-teman setiap hari misalnya dengerin IELTS reading, IELTS listening di YouTube gitu, itu misalnya 5 gitu kan, reading ngabisin 5, kemudian writing tuh agak susah, saya juga bingung writing itu. Ya, memang writing itu harus kita lihat contohnya, kemudian memperkaya vocabulary kita. Nah, yang kalau saya sih, kalau writing yang sulit itu bagi saya itu memang grammar sih, sering acak-adul, karena grammarnya bahasa Inggris itu kan begitu banyak ya, begitu banyak grammarnya bahasa Inggris itu. Saya tuh kemarin itu IELTS itu juga nggak terlalu bagus juga kok. Maksudnya untuk writing saya cuma dapat 6,5, speaking saya cuma dapat 7. Kalau yang reading sama listening lumayan lah 8,5 sama 8. Jadi sebenarnya kalau teman-teman nanti bisa aja untuk mendapatkan kan syarat IELTS di LPDP itu kan 6,5. Kasarannya begini.
kalau teman-teman itu reading-nya dapat 7, kemudian yang lainnya dapat 6, itu kan sudah 6,25 ya rata-ratanya ya. Dan itu akan dibulatkan ke atas gitu. Nah, yang jadi kan nggak terlalu susah ya sebenarnya syarat bahasa Inggris itu ya. Asal kalau writing tuh ya nulis 300 kata ya 300 kata, nulis 500 kata ya 500 kata, jangan kurang, itu ya jangan remuk-remuk banget lah. Pokoknya latihan nanti pasti bisa lah menurut saya, nggak susah kok. Reading sama listening bisa dipolke. Speaking ya itu serahkan pada yang maha kuasa lah. Kemudian kalau untuk esai, nah LPDP itu kan pakai esai ya. Jadi esainya tuh dulu kalau waktu saya itu PK 122, LPDP 2017, saya itu esainya itu ada 2 yang ditugaskan, yaitu apa yang sudah kamu perbuat untuk Indonesia, dan yang kedua adalah apa sih jenengnya gue? Apa yang kamu perbuat Indonesia, sama satu lagi itu cita-cita apa namanya? Cita-citamu kalau nggak salah ya. Cita-cita ke depan kita seperti ingin seperti apa. Nah, jadi kalau saya di sini kan melihatnya ya, menurut saya, menurut pengalaman saya, LPDP itu kan mencari nggak cuma orang pintar ya, sebenarnya mungkin yang paling utama adalah orang yang ingin mengabdi untuk negeri ini gitu. Jadi banyak sebenarnya orang Indonesia yang pintar-pintar tapi akhirnya lari, kabarnya kabur dari Indonesia, nggak mau hidup di Indonesia karena sudah pernah ngerasain hidup di luar negeri kok enak, ya udahlah, nggak usah balik ke Indonesia lah. Nah itu kan LPDP kan nggak suka. Jadi nasionalisme adalah hal yang sangat penting menurut saya ya bagi pewawancara LPDP untuk kita tonjolkan gitu. Nah di esai itu dulu saya menonjolkan bahwa saya dulu pernah ikut paskibraka. Jadi saya mengekspresikan di tulisan saya bagaimana saya didoktrin oleh pelatih saya untuk menjatuhkan diri, untuk menyelamatkan Sang Merah Putih, untuk mencintai negeri ini. Jadi ya istilahnya teman-teman harus bisa mencari bagian pengalaman hidup dari teman-teman yang bisa diekspos untuk menunjukkan bahwa teman-teman itu ya nasionalis gitu, misalnya seperti itu ya. Apa yang sudah aku lakukan untuk Indonesia, misalnya seperti itu. Apa yang kuinginkan untuk di Indonesia. Misalnya saya dulu, apa yang sudah kulakukan dan ingin kulakukan sama pencapaian terbesarku. 2 itu judulnya. Satu lagi itu pencapaian terbesarku. Pencapaian terbesarku itu saya nulis tentang paskibraka, kemudian apa yang sudah saya lakukan itu juga saya nulis paskibraka, pramuka, yang ingin saya lakukan, saya ingin membuat apa, misalnya research center tentang regenerative medicine. Kemudian saya juga pengen bahwa kelak misalnya ada mahasiswa yang pengen belajar tentang stem cell dan regenerative medicine, nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri, jadi cukup di Indonesia saja sudah cukup. Nah itu saya tuliskan semua di esai. Nanti kalau ada yang mau tanya lebih lanjut, kita sisi tanya jawab aja ya. Nah, itu esai. Terus LOE. Ini saya ngobrolnya santai nggak apa-apa ya. Saya nggak bisa serius amat ya soalnya. Relax saja ya. Nah, untuk LOE itu yang penting itu adalah ada 2 kalau di UCL ya. Kalau menurut sepengetahuan saya. Jadi menurut saya juga nggak terlalu sulit juga dapat LOE itu untuk UCL. Yang maksudnya notabene universitas 10 terbaik di dunia gitu kan. Itu sebenarnya nggak terlalu susah. Yang pertama adalah surat rekomendasi, yang kedua adalah esai. Nah, esai tentu dalam bahasa Inggris lah ya. Dalam bahasa Inggris, kalian tulis kenapa kalian mau masuk ke program itu, gitu, masuk ke sekolah itu, gitu. Kemudian yang surat rekomendasi, ini agak tricky memang, jadi kalian harus memasukkan email dosen, yang maksudnya email dosen ataupun kalau kalian sudah bekerja, bosnya kalian, masukkan email bosnya kalian untuk memberikan rekomendasi kepada UCL. Nah, itu rekomendasinya ditulis by email. Jadi, kalian harus memastikan dosen yang kalian percayakan atau bos yang kalian percayakan itu harus ngecek email dan mau mengisi email. Itu kan agak repot ya. Jadi kan orang Indonesia kan nggak terbiasa buka email, kemudian nggak, apalagi nulis panjang-panjang dalam bahasa Inggris. Oh iya, saya mengenal Ivan berapa tahun, dia baik, kerjaannya beres, apa gini gitu kan. 1, orang itu jarang ngecek email. 2, orang itu malas nulis bahasa Inggris. 3, ya lupa gitu ya. Jadi memang kita harus aktif dalam mengingatkan misalnya dosen yang kita mintai tolong gitu ya. Tapi ya harus sopan juga ya, mohon izin Bapak Ibu, selamat malam. Ngapunten sudah diisi belum emailnya nggih? Sampun ada email buatan ya dari UCL gitu ya. Ya jangan sampai kita menyinggung dosennya juga ya. Ya pokoknya pinter-pinter lah kita
ini dari Mercy Jogja kan ya? Mercy-nya Jogja kan ya? Iya dok, Mercy Nah, Jogja. ya berarti ya ngagem boso gitu kan, ngagem boso apa gitu kan ya, sopan-sopannya kita lah, bisa lah ya teman-teman semua ya. Gitu. Terus next aja lah. Nah, tips and trick beasiswa LPDP, saya nggak banyak-banyak ini slide-nya. Yang pertama adalah jadilah dirimu sendiri. Semua orang yang tes LPDP yang sudah berhasil, maksudnya award di LPDP selalu bilang bahwa jadilah dirimu sendiri. Kepribadian, jadilah dirimu sendiri. Ketika tes MMPI, tes kepribadian, jadilah dirimu sendiri. Ya benar sih, memang kita harus jadi diri sendiri. Tapi kan kadang-kadang ada kepribadian yang diinginkan oleh LPDP. Menurut saya, gitu kan ya. Menurut saya, menurut pengalaman saya. Menurut kalau saya sih, saya berusaha memposisikan diri saya sebagai pewawancara. Nah, kalau dalam kalian teman-teman baca ya di apa namanya sejarahnya LPDP, kemudian kira-kira orang-orang seperti apa yang cari LPDP, kan teman-teman bisa megang poin tuh. Oh, kayaknya dia pengennya yang kepribadian itu seperti pemimpin atau misalnya tuh kalau ada di DISC itu tes personality itu loh, yang apa melankolis, koleris kayak gitu-gitu. Nah, kalian petakan lah itu kira-kira LPDP itu mau yang mana ya. Jadi ketika nanti kalian ngisi apa namanya, sebaiknya memang tes kepribadian itu adalah jadi diri sendiri. Tapi kalau misalnya kita pengen lolos nih beasiswa, ya kita harus petakan juga lah ya. Kira-kira kita mau jawab yang mana nih, yang menunjukkan bahwa kita menjadi kepribadian yang diinginkan oleh LPDP gitu. Nah, tadi misalnya nih, saya melankolis, tapi ternyata saya melihat bahwa LPDP pengennya pribadi yang koleris, gitu kan, yang bisa memimpin gitu, atau gimana. Nah, bila tidak ingin menampilkan dirimu sendiri, minimal jadilah konsisten. Jadi jawabnya ketika, jadi waktu itu saya tuh tes apa ya, MMPI namanya, tes kepribadian gitu. Itu pertanyaan itu sama gitu, jadi pertanyaan itu banyak diulang-ulang untuk melihat kekonsistenan kita dalam menjawab. Misalnya itu pertanyaan itu apa ya? Apakah kamu percaya hal yang abstrak? Apakah kamu percaya hantu kayak gitu-gitu? Apakah apa namanya siput berjalan lebih cepat? Apakah kamu percaya bahwa siput bisa berlari lebih cepat daripada kelinci? Yang abstrak gitu, aneh sebenarnya. Tapi yang penting nomor satu konsisten, ya. Yang penting nomor satu konsisten. Kemudian setiap pada NKRI dan ideologi Pancasila adalah kunci. Jadi memang ya jangan sampai teman-teman nanti ketika wawancara menunjukkan bahwa oh iya saya itu suka sekali pada Karl Marx gitu dengan ide-idenya. Saya pengen Indonesia jadi negara komunis ya. Tobat Pak kalian. Kalau misalnya kayak gitu jawabnya pasti tidak diterima. Jadi tunjukkanlah jangan apa namanya iya saya pengen Indonesia jadi negara komunis. Ngotot-ngotot gitu nggak mungkin lah kalian diterima. Jadi setiap ada NKRI ideologi Pancasila itu adalah kunci untuk mendapatkan beasiswa LPDP itu ya menurut saya ya. Kemudian tunjukkan pencapaian yang telah kamu buat. Jadi ini diizinkan untuk membawa alat peraga. Nah, dulu itu saya itu juga membawa alat peraga. Jadi ceritanya memang untuk persiapan LPDP, saya itu persiapannya lumayan ribet. Jadi saya itu ngajak teman yang di teknik mesin waktu itu. Saya membuat kayak mikroskop gitu ya, mikroskop sederhana. Jadi dari laser, lensanya itu saya bongkar, kemudian pakai akrilik, terus saya sama teman-teman teknik saya membuat mikroskop sederhana. Jadi dia bisa membuat perbesaran sampai 50 kali dengan kamera HP juga. Jadi kamera HP ditempelin, aduh saya udah nggak ada barangnya. Jadi intinya ada itu di YouTube itu, waktu itu apa namanya tutorial membuat mikroskop sederhana itu. Jadi saya bikin itu sama teman-teman saya, terus saya sumbangkan ke sekolah-sekolah ya sebenarnya nggak banyak sih cuma 5 sekolah aja tapi waktu itu ya saya ceritakan di apa namanya wawancara apa yang sudah kamu perbuat buat Indonesia ya saya pernah bikin ini Pak alatnya saya keluarkan dek ini bisa buat lihat ini loh Pak ini hasilnya seperti ini Pak apa namanya daun sampai jadi bisa kelihatan lebih besar kemudian serangga kakinya kelihatan nah ini kan kalau untuk anak-anak SD Pak untuk pembelajaran kan penting Pak jadi bisa melihat bahwa oh kenapa toh si apa namanya laba-laba itu dia bisa merambat di dinding misalnya ternyata dia kaki-kakinya itu punya serabut-serabut yang bisa menempel ke dinding yang buat dia menempel ke dinding ada gaya elektromagnet yang berada di situ nah secara nanoscale itu ada penjelasannya gitu misalnya dan tunjukkan bahwa universitas dan bidang yang kamu pilih itu unik dalam artian gimana ya saya ini kan pengen
nanoteknologi dan regenerative medicine. Jadi saya bilang bahwa di Indonesia ini kita nggak boleh ketinggalan dalam hal riset. Kita ini selalu ngikut aja, istilahnya kan gitu. Oh ya, orang luar negeri ngeluarin guideline, ya kita ikut. Orang luar negeri ngeluarin penelitian, ya kita ikut. Nah, kita kapan jadi leader, Pak? Nah, gitu. Saya tunjukkan bahwa kita tuh future of medicine itu ada di regenerative medicine. Jadi saya menekankan bahwa bidang yang ingin saya geluti itu adalah bidang yang penting. Dan investasi Indonesia kepada saya tidak akan sia-sia. Nah, itu dia. Kemudian universitas, bahwa tunjukkan bahwa universitas, oh ya Pak, ini terbaik, ini Pak, sedunia Pak, nomor 10. Kemudian bidang yang ingin saya geluti Pak, itu tidak ada di Indonesia. Jadi kebanyakan teman-teman yang gagal itu adalah, dia itu ora urusan, maksudnya ora urusan kayak gini, dia itu pengen sekolah di luar negeri, udah gitu aja. Jadi misalnya, punten ya, mau izin, misalnya nanti ada yang teman saya dari ekonomi itu ya, dia itu kerja di adalah perusahaan swasta, kemudian dia itu pengen MBA gitu, Magister of Business Administration gitu, karena dia ingin jadi apa gitu, jadi secara cita-cita nggak jelas, kemudian bidangnya dia tidak bisa menekankan bahwa MBA-nya yang dia inginkan itu hanya ada di universitas itu, harus di luar negeri. Jadi dia dilempar waktu itu. Kenapa nggak kamu milih di Indonesia aja? Kan ada itu sekolah S2 ekonomi yang lain dan lain sebagainya dan seterusnya. Nah, itu kadang-kadang bisa dibanding di situ. Nah, jadi teman-teman harus menemukan keunikan bidang yang teman-teman ingin geluti, kemudian keunikan universitas yang teman-teman ingin geluti. Jadi misalnya di Universitas UCL, maaf, MSc Nanoteknologi dan Regenerative Medicine itu cuma ada di UCL, Pak. Di universitas lain nggak ada, Pak. Mau dia Harvard, mau dia Stanford, nomor 1, MIT, kagak ada, Pak. Cuma ada di UCL, Pak. Jadi memang saya harus ke UCL, Pak. Dan ini penting, Pak. Ini Indonesia butuh ini, Pak. Gitu. Jadi pinter-pinter kalian memainkan kata lah, bagaimana menunjukkan bahwa urgensi dari bidang dan universitas yang teman-teman pilih. Nah, udah, itu aja slide saya. Yang penting nanti kita diskusi aja. Ya, saya kembalikan ke Dr. Rama. Siap, Dok. Terima kasih banyak, Dokter, atas presentasi yang luar biasa. Berikutnya masuk ke sesi tanya-jawab, Dok. Oh iya, silakan. Ini untuk permulaan sesi tanya-jawab, saya buka 3 penanya secara langsung, Dok. Oh iya, Kepada peserta, bila ada pertanyaan ingin menanyakan secara langsung, silakan raise hand. Oh ya, kepada atas nama Bella Minerva, silahkan Mbak. Selamat malam, Dokter. Sebenarnya saya masih penasaran sih untuk regenerative medicine itu. Untuk basic knowledge dan skill yang diperlukan tuh biasanya kita harus mempelajari apa saja ya? Oh, untuk bidang yang saya pelajari ini ya? Ya, betul. Betul. Nah, oke. Jadi yang pertama, kalau untuk regenerative medicine itu kan sebenarnya kan luas sekali ya. Jadi saya itu belajar stem cell, saya belajar biomaterial, saya belajar nanoteknologi in medicine, in surgery. Nah, kalau stem cell-nya sendiri kita perlu belajar tentang basic cell, kemudian embryologi, kemudian bagaimana sel itu berdiferensiasi. Jadi kan kita kan sekarang lagi getol-getolnya itu adalah sel itu kan kita kan dulu belajar ya bahwa kita tuh awalnya kan dari sperma sama ovum ya, kemudian jadi embrio, kemudian kita satu sel itu bisa berdiferensiasi menjadi berbagai macam sel sehingga jadi satu tubuh manusia. Nah, kita harus memahami bahwa kalau saya ambil misalnya mesenchymal stem cell yang dari lemak, kemudian saya taruh di media misalnya katakanlah di mem, dulbecomem atau alpha mem, nah itu dia akan berdiferensiasi ke arah mana? Ke arah osteogenik, ke arah misalnya adipogenik atau ke arah kondrogenik. Nah, jadi yang untuk stem cell ya yang pertama adalah pemahaman mengenai embriologi yang pertama ya, sel secara umum, kemudian sel manusia secara khusus, embriologi secara khusus, kemudian bagaimana sel behavior itu sendiri. Apakah jadi saya itu juga belajar bahwa penampang biomaterial, jadi biomaterial itu biasanya kita istilahnya apa ya, kita itu matriksnya. Kalau sel itu kan
di tubuh itu kan ada matriksnya ya, kita tempelin sel, matriksnya itu ada yang gerunjal-gerunjal, ada yang rata, itu ternyata mempengaruhi perilaku sel. Jadi kita taruh mesenchymal stem cell yang di biomaterial yang istilahnya ada true-nya, ada gerunjal-gerunjal gitu, dia akan berdiferensiasi ke arah osteogenik karena dia akan melebar, kaki-kakinya akan panjang. Tapi kalau yang lurus dia akan cenderung ke adipogenik. Nah, hal-hal yang seperti itu mungkin yang perlu dipelajari karena luas sekali sih memang. Stem cell itu luas sekali. Jadi stem cell itu wajib kalian pelajari. Kalau misalnya pengen ini ya, stem cell itu wajib dipelajari. Kemudian nanoteknologi. Nanoteknologi ini juga luas sekali. Jadi tentang Heisenberg uncertainty, kemudian bagaimana kalian memahami bahwa kan kita kan selalu memahami bahwa setiap benda itu memiliki massa. Tapi di nanoteknologi kita akan belajar bahwa elektron itu memiliki perilaku seperti gelombang. Jadi namanya wave particle duality. Nah, yang kayak gini-gini ini akan sangat mind-blowing bagi kita karena kita terbiasa belajar fisika klasik gitu. Saya di SMA, saya di kedokteran, saya nggak dapat fisika kuantum. Jadi ketika saya belajar nanoteknologi ini, banyak sekali konsep-konsep fisika klasik yang harus saya tinggalkan, dan saya harus ganti dengan konsep baru, karena konsep nano ini sangat berbeda lah, ini dunia baru. Biomaterial juga seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya Mbak Bila pengen tahu nanti seperti apa, saya bisa kasih e-booknya, saya bisa kirim e-booknya, nanti baca, karena banyak dan membingungkan. Nah, jadi kalau misalnya nanti Mbak Bila pengen sekolah bidang yang sama dengan saya, ada baiknya mempersiapkan dengan membaca buku-buku yang saya berikan. Karena dulu saya nggak seperti itu, jadi ketika saya ikut kuliah tuh rotok stres juga saya. Iso lulus, ora iki aku, waduh tenang. Ya, seperti itu kira-kira Mbak Bila ya. Apakah cukup jelas? Iya, Dokter. Terima kasih. Iya. Luar biasa, Dok. Berikutnya, bagi peserta yang ingin bertanya, bisa melalui chat juga ya, kalau tidak ingin raise hand. Untuk kesempatan kedua, pertanyaan langsung kami berikan kepada atas nama Vicky Pramudinta Mega Putri. Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Perkenalkan, saya Vicky, Dok. Saya ingin mengajukan 3 pertanyaan, Dok. Iya. Dok, pertanyaan yang pertama itu, saya ingin menanyakan sepenting apakah universitas kita mendapatkan dokter ya, Dok, misalkan kan apakah ada perbedaan misalkan lulusan UGM dipertimbangkan atau lulusan universitas yang mungkin di grade-nya di bawah UGM, apakah itu sangat mempengaruhi gitu, Dok. Yang kedua, saya ingin menanyakan, misalkan, Dok, kita ini kan ada BPJS ya, Dok, di Indonesia sudah sekarang ya. Nah, cuman kan memang pada kenyataannya BPJS itu di Indonesia masih banyak sekali permasalahan. Misalkan ini sebenarnya konsultasi, Dok, mohon maaf sebelumnya. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat suatu sistem baru yang ibaratnya itu bisa meringankan orang-orang yang kalangan bawah dan ibaratnya yang belum pakai BPJS dan memperbaiki kayak gitu, ibaratnya kan kita beda, bukan ke medicine ya, Dok, kan lebih kayak ke manajemen dan lain sebagainya. Apakah seperti itu di LPDP itu kemungkinan berhasilnya itu tinggi atau cenderung lebih ke arah yang bidang yang belum ada gitu loh, bidang yang kayak dokter ambil tadi kan memang belum ada di Indonesia. Cuman kalau di yang saya bicarakan tadi itu kan untuk memperbaiki sistem dan lain sebagainya gitu, Dok. Nah, yang ketiga nih sebenarnya yang pertanyaan pribadi, Dok, apakah kira-kira misalkan kami meminta dokter menjadi mentor gitu, apakah dokter bersedia? Oh ya, sebenarnya terima kasih banyak, Dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, aku rada lali ya. Sorry ya pakai bahasa Jawa ya, ini Jogja kan ya, nggak apa-apa ya, saya pakai bahasa Jawa dikit-dikit ya. Nggak apa-apa, Dokter. Yang pertama itu tadi kan, apakah
universitas mempengaruhi. Nah, ini yang saya ingin saya tekankan teman-teman. Jangan pernah minder kalau kalian misalnya dari universitas yang orang banyak bilang bahwa, oh, universitas kalian nggak terlalu bagus. No. You are what you do, gitu. Not what you are attend to, gitu. Jadi, kalian itu adalah apa yang kalian lakukan. Bukan kalian tuh apa yang kalian dari sekolah mana. Jadi, sekolah mana itu tidak akan menentukan kalian itu akan menjadi apa. Misalnya, saya sekolah di UGM, katakanlah, oh bagus UGM, terus kemudian sekolah di UCL nomor 10-nya, oh bagus. Apakah itu menjamin saya jadi hebat? Kan tidak. Siapa tahu teman-teman yang misalnya sekolah di universitas yang peringkatnya lebih bawah dari saya, tapi dia melakukan hal yang lebih baik dari saya, menemukan hal yang baru, atau mungkin dia berusaha, dia tidak terlena, terus belajar, ya dia akan lebih sukses daripada saya. Saya nggak melihat bahwa ada korelasi jaminan ya, misalnya kalau kamu dari universitas terbaik, kemudian kamu akan menjadi karir, kamu akan jadi baik. Saya enggak. Saya banyak bekerja sama dengan orang-orang. Saya dulu kan pernah jadi direktur juga ya. Saya melihat dokter-dokter yang lain ya, yang ada yang lulusan negeri, ada yang lulusan swasta. Saya pikir ada yang lulusan swasta baik, ada yang nggak baik. Ada lulusan negeri yang baik, ada yang nggak baik. Jadi itu tidak menentukan. Menurut saya itu tidak menentukan kualitas kalian ketika bekerja gitu. Yang menentukan adalah apa yang kalian lakukan. Apakah kalian siap untuk belajar setiap hari? Apakah kalian siap untuk bekerja setiap hari, untuk mengejar mimpi kalian? Nah, itu yang paling penting. Jadi memang, misalnya waktu kalian dulu tes universitas, terus sakit, terus gagal gitu kan ya. Terus kalian bilang, hidupku sudah berakhir, saya tidak bisa masuk universitas itu. Oh no, tidak seperti itu. Kalau misalnya kalian terus belajar setiap hari, kalian akan bisa melebihi orang-orang lain yang katakanlah berada di universitas yang peringkat yang lebih baik. Jadi saya nggak percaya hal itu. Dan LPDP pun saya juga melihat bahwa banyak kok yang katakanlah dari universitas yang kalau jenengan bilang tidak lebih baik daripada universitas saya gitu. Saya nggak pernah mau bilang membandingkan universitas ya, karena universitas itu memiliki keunikan sendiri-sendiri. Saya selalu bilang bahwa kita memiliki kesempatan yang sama. Saya nggak melihat hal itu sih. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kalian merasa bahwa kok saya nggak bisa dok, kayaknya karena saya berasal dari universitas ini. Nggak, jangan pernah berpikir seperti itu. Itu tentang mindset sih, tentang mentalitas kalian. Kalau kalian sudah berpikir seperti itu, kalian sudah kalah sebelum perang. Jadi jangan takut ya, nggak ada masalah itu. Yang penting kalian bisa poin-poinnya ketika LPDP itu kalian bisa menunjukkan, oh ini penting, oh ini penting. Nah, itu kalian pasti akan sukses. Dan ya itu tadi, ikuti tips and trick ya. Pokoknya tunjukkan gimana kalian tuh cinta Pancasila, cinta NKRI gitu. Jangan sampai kalian di sana pro komunis, wah ya tobat, raiso bos. Nah, terus yang kedua, nah tadi kan siapa tadi namanya yang ngapunten? Siapa namanya? Atas nama Vicky. Atas nama Vicky, dokter. Oh, Vicky, Mbak Vicky ya? Cewek kan ya? Iya, dokter. Oh, Mbak Vicky kan tadi kan pengennya ke manajemen ya. Nah, saya setuju bahwa Indonesia ini BPJS-nya itu masih amburadul. Itu pengalaman saya pribadi ketika saya jadi direktur di Rumah Sakit Almah. Saya nulis ada 2 tulisan gitu ya di blogspot saya, melodidialektika.blogspot.com. Itu yang pertama adalah tentang mengapa BPJS itu harus naik iurannya. Yang kedua adalah peran direktur rumah sakit dalam kerugian BPJS. Nah, itu saya pernah nulis di Kompasiana, terus di take down, karena menurut mereka kontroversial. Nah, saya ketika saya jadi direktur, gitu loh, saya melihat bahwa BPJS itu memiliki banyak flaw dalam sistemnya, yang kalau misalnya direkturnya itu bisa melihat celah itu bisa dieksploitasi habis-habisan. Contohnya, dulu ya, masalah hemodialisis. Nah, ini kita ngomongin, ini sebenarnya kurang etis ketika kita ngomongin pasien itu sebagai komoditas ya. Kita harus sebagai dokter melihat pasien itu sebagai manusia. Tapi ketika rumah sakit jadikan bisnis, itu kadang-kadang ya batas itu tuh agak susah gitu. Misalnya nih, ada pasien hemodialisis gitu kan. Dia itu HB-nya misalnya 5 gitu ya, 5 gitu kan. Ya kita kan targetnya kan misalnya 7 gitu atau 8 gitu kan ya. Nah, misalnya targetnya 8 berarti kan 4 kali delta HB kali berat badan gitu kan. Misalnya katakanlah nanti harusnya dia tuh untuk target HB yang kita inginkan, dia itu butuh 2 kantong gitu. Nah, tapi BPJS itu kan tidak, kan kita kan sistemnya kan pakai inasi bijis ya. Jadi mau kamu transfusi 2 kantong, 10 kantong, 12 kantong, dia nggak peduli.
mau satu kantong pun nggak peduli, besarannya sama gitu. Nah kadang-kadang karena waktu transfusi itu bisa dijadikan alat untuk rawat inap, untuk alasan untuk pasien itu dirawat inapkan, jadi direktur bisa berperan seperti ini. Oh, pasien ini sebenarnya butuh 3 kantong darah. Ya sudah, kita masukkan 1 kantong darah aja. Rawat inapkan pasien, satu kantong darah. Kenapa kok dia pengen merawat inapkan? Nah, karena kalau rawat jalan HD itu klaimnya cuma 700.000. Rawat inap bisa 2,6. Yuk, beda jauh toh. Masukkan hari ini, besok pulang. 2,6. Wah, lumayan, beda jauh banget. Masukkan modal kantong darah, 1 kantong darah 360.000 dari EPMI. Marginnya lumayan. Nah, tapi kan untuk merawat inapkan pasien harus ada jarak 1 minggu. Nah, minggu depan masukkan lagi rawat inap, tambah lagi 1 kantong HB, 1 kantong darah. Cek lagi HB-nya, pasti kurang. Lah orang dia butuhnya 3 kantong kok ditransfer 1 kantong, pasti kurang. Misalnya nggak dikasih EPO lagi. Nah, jadi akan ada kecenderungan untuk kan dengan sistem BPJS itu akan ada kecenderungan kalau misalnya direkturnya jahat gitu ya, dan pengen mengeruk keuntungan sebesar-besarnya gitu ya. Jadi membuat kebijakan, udah pasien yang ini transfusi 1 kantong aja, setiap minggu masukin rawat inap, transfusi setiap 1 kantong setiap minggu. Jadi setiap minggu pasien itu akan selalu rawat inap, klaimnya juga akan semakin besar. Jadi banyak sekali, itu nggak cuma flow-nya nggak cuma itu aja di BPJS ya. Waktu itu saya jadi direktur, banyak sih flow-nya yang sebenarnya kalau dilihat bisa dieksploitasi habis-habisan. Itu yang ingin saya peringatkan gitu kan. Makanya saya membuat tulisan itu gitu. Nanti kalau pengen lihat tulisan lengkapnya ada di blog saya. Nah, kemudian yang ketiga apa tadi ya? Tentang mentor, Dok. Oh iya, boleh, nggak ada masalah. Oh iya. Nah, kalau misalnya ada yang jawaban kurang jelas, langsung ngobrol aja. Saya lebih senang dialog gitu ya. Nggak apa-apa. Disela aja nggak apa-apa. Saya mah santai. Oke. Ke penanya berikutnya ya, Dok. Izin ya, Dok. Iya, itu tadi udah jelas belum si Mbak Vicky? Kepada Mbak Vicky. Enggak, Dok. Terima kasih banyak sebelumnya. Saya ada pertanyaan lagi, Dok. Yang gimana? Itu kan tadi untuk persiapan untuk LPDP itu kan ada 2 poin yang di PowerPoint dokter, nggih. Yang pertama persiapan untuk LPDP, untuk persyaratan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah persiapan mendapatkan LOE. Betul. Nah, waktu itu dokter mempersiapkan untuk mendapatkan LOE terlebih dahulu atau yang poin yang pertama itu, Dok, untuk mendaftar LPDP dahulu? Dulu saya itu LPDP dahulu, baru LOE kemudian. Nah, itu menurut saya tidak saya sarankan. Untuk saat ini ya, apalagi persaingan semakin ketat kan, lebih baik LOE dulu. Nah, ketika kalian sudah memiliki LOE, untuk mendapatkan LPDP nanti akan lebih kuat nih, Pak, saya sudah dapat LOE, Pak, gitu. Tapi kalau dulu saya LOE-nya belakangan gitu. Tapi mungkin karena saya berikan alasan yang kuat atau esainya tentang nasionalisme gitu, jadi ya wawancara mungkin tertarik ya bisa. Tapi kalau saya sarankan pribadi, lebih baik LOE dulu aja. Jadi kalian datang itu maju perang tuh arsenal kalian itu pelurunya lengkap gitu. Ya, gitu sih. Terima kasih banyak, Dokter. Ya, sama-sama. Lanjut ke penanya yang ketiga, Dok. Atas nama Mbak Funa Korina, silahkan. Rina, ya, silakan, Mbak. Ya, selamat malam, Dokter. Perkenalkan, nama saya Fona dari FKUI. Saya mau ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, kalau misalnya LPDP itu apakah setelah kita pulang kan ada kewajiban untuk kembali ke Indonesia. Nah, pertanyaannya kalau misalnya kita ambil master di luar, terus setelah lulus ternyata ada tawaran untuk PhD. Nah, apakah kita bisa langsung PhD di sana atau kita tetap harus balik ke Indonesia dan mendaftar ulang beasiswa PhD-nya dari awal lagi? Terus pertanyaan kedua, apa aja yang harus dipertimbangkan untuk pemilihan jurusan, karena setahu saya untuk yang beasiswa LPDP reguler untuk tahun ini tuh kalau medicine cuma ada Oxford, Cambridge, sama UCL ya. Nah, jadi kayak baiknya seperti apa ya, Dok, untuk pertimbangan universitas itu ya. Makasih. Oh iya. Nah, ya memang kalau dulu ini menarik nih pertanyaannya, karena kalau dulu itu kita bisa ada namanya beasiswanya tuh eskalasi gitu loh. Jadi kalau udah lolos master, terus ditawarin lanjut PhD, kita bisa langsung, nggak perlu tes LPDP lagi. Tapi kalau sekarang nggak bisa, Mbak, mohon izin, di LPDP regulasinya baru. Jadi kalaupun saya mau PhD nih,
saya pun harus tes lagi sama teman-teman juga. Jadi misalnya nanti Mbak siapa tadi, Vika ya? Siapa tadi namanya? Fona. Mbak Fona. Nanti Mbak Fona mau tes LPDP, mungkin juga di situ ada saya juga kalau saya pengen PhD gitu. Jadi memang kita akan tes bareng lagi gitu. Nah, kalau dulu bisa, sekarang nggak bisa ya, itu jawabannya ya. Terus yang kedua itu tadi pertanyaannya, saya lali aku, astagfirullah. Apa ya, Mau? Apa tadi pertanyaannya? Mbak Fona, bisa diulang? Yang kedua tadi? Ini soal pertimbangan ambil. Oh, universitas. Ya betul ya. Sorry. Karena yang reguler sekarang cuma 3 kan ya dok ya. Terus ya kalau di UK gitu, misalnya kita emang kalau saya pribadi pengen banget ke UK gitu. Terus ya, pertimbangannya selain jurusan. Selain jurusan pertimbangannya, ya yang ada di list LPDP. Nggak gimana, susah ya. Mereka yang bikin aturan soalnya ya. Ya mumet juga kan, kita pusing juga ya kan. Nah, kebetulan memang saya beruntungnya kalau dulu saya sih nggak dibatasin sih, saya banyak sih universitasnya, tapi sekarang udah semakin ketat sih saya lihat ya. Nah, kalau pertimbangannya Oxford, Cambridge saya nggak bisa ngasih pertimbangan ya. Jadi gini, saya mau tanya dulu sama Mbak Fona. Mbak Fona nanti career aspiration-nya mau jadi dosen atau enggak? Pengennya sih jadi dosen. Nah, kalau jadi dosen, maksudnya sudah pasti nanti misalnya nih punya backing gitu ya, istilahnya backing lah ya. Nanti kan dari UI akan, oh iya Fona silakan kamu sekolah, nanti kamu setelah PhD kamu sudah pasti akan mendapatkan tempat jadi dosen di UI gitu misalnya. Sekolah aja langsung PhD karena bisa gitu, nggak lewat master. Kalau saya itu kan dulu awalnya kan ragu gitu misalnya, oh saya tuh nggak punya tempat yang menjamin saya jadi dosen gitu misalnya. Jadi kalau saya udah capek-capek PhD, kemudian balik, nggak punya tempat, nganggur, saya ngarit gitu loh, ngarit sawah, ngapain gitu loh. Jadi saya master dulu aja lah, karena saya memang satu, untuk meningkatkan kemampuan akademik, cara menulis, ya kan, membuka wawasan. Nah, tapi kalau misalnya Mbak Fona udah punya jaminan, misalnya jadi dosen-dosen yang udah bilang, udah Fona, sekolah aja, saya terima kamu di sini nanti setelah kamu pulang. Oh, langsung PhD aja, Mbak. Mantap itu. Nah, itu satu. Kalau soalnya di Oxford sama Cambridge. Jadi nggak perlu master dulu? Nggak bisa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh. Iya, bisa aja. Jadi, yang penting itu sih, kalau saya itu pertimbangannya karena saya nggak ada backingan yang pasti mau menerima saya di institusi, itu aja. Jadi kalau master kan saya bisa kerja macam-macam. Tapi kalau saya PhD, saya kerja selain jadi dosen, gitu kan. Kayak kurang lah gitu lah. Pasti kan PhD kan lembaga riset, minimal lembaga riset ataupun universitas gitu. Gitu Mbak, gitu. Pertimbangannya itu mau jadi apa besoknya, itu yang pertama. Kalau praktisi sih ya master cukup, tapi kalau memang mau akademik yang lebih jauh ya, untuk lembaga riset universitas, PhD. Terus Oxford Cambridge setahu saya master mau ngambilnya bidang apa ya? Jurusan yang saya mau ada di UCL sih. Apa-apa? Ya, cardiovascular science. Oh, pengennya masuk kardio berarti ya, pengen jadi klinisi gitu ya? Nggak tahu juga, masih belum tahu. Tapi udah menjawab. Makasih banyak dok. Jadi banyak sih memang teman-teman saya yang pengen masuk kardio itu biasanya ngambilnya MSc Cardiovascular Science gitu. Nah, kalau Mbak Fona memang pengennya cardiovascular science ya nggak masalah. Ada teman saya juga yang di cardiovascular science ya. Terus ini pengen nyoba PPDS juga ada, itu teman saya. Memang sih jalurnya begitu gitu ya, MSc dulu baru terus daftar PPDS kardiovaskular gitu ya. Ya nggak masalah kalau menurut saya. Dan ada juga toh. Dan nanti yang penting Mbak Fona bisa menunjukkan bahwa Indonesia ini kekurangan ahli jantung, kekurangan orang yang memahami tentang penyakit-penyakit di kardiovaskuler. Nanti setelah saya pulang, outcome-nya apa, output-nya apa, asal bisa dijelaskan, no problem menurut saya. Dan ya, UCL nggak terlalu susah kok masuknya. Menurut saya ya. Wong saya aja bisa masuk, apalagi nanti jenengan Mbak Fona ya kan. Teman-teman sini pasti saya percaya lebih better dari saya. Saya orangnya malas kok di waktu kuliah. Sip. Kepada Mbak Fona. Ya, udah makasih banyak dok. Ya, sama-sama. Makasih banyak untuk antusiasme peserta yang bertanya melalui raise hand. Berikutnya dok, ada banyak pertanyaan melalui chat dok. Ya, sebutkan aja. Gimana ya? Saya lihat chatnya. Saya bacakan aja dok. Oh, bacakan. Saya bacakan aja. Untuk setiap peserta hanya saya bacakan satu pertanyaan ya.
Pertanyaan pertama, Dok, dari atas nama Miola Audina. Kalau untuk LPDP, syarat IPK yang dipakai apakah IPK koas atau IPK preklinik, Dok? Saya dulu dua-duanya, saya sertakan dua-duanya. Karena saya bingung juga. Ya udah, dua-duanya sekalian aja. Jadi kalau saya di UGM itu ada IPK koas, IPK preklinik, IPK koas, terus ada IPK gabungan. Ya udah, saya sertakan aja dua-duanya. Jadi di situ ada tulis IPK koas, IPK preklinik, IPK preklinik, IPK koas, sama IPK dua-duanya. Rata-rata IPK keduanya. Jadi ya dua-duanya aja kalau menurut saya. Terus apa? Pertanyaan yang kedua, Dok, dari atas nama Andi Eka Putra, itu tadi udah dokter jawab, Dok. Untuk universitas yang kita mau harus diterima dulu baru ajukan LPDP atau boleh bersamaan? Oh iya, kalau itu sebenarnya bisa, tapi lebih baik udah diterima dulu gitu. Lebih enak nanti waktu wawancara. Lanjut ya, Dok. Atas nama Aim Ardani, bagaimana tips untuk riset memilih universitas yang ingin dituju yang bisa membantu lolos LPDP? Terima kasih, Dok. Tips untuk riset memilih universitas yang ingin dituju yang bisa membantu lolos LPDP. Maksudnya begini. Jadi, kalau menurut saya, jurusan dulu nomor satu tentukan. Kalian pengennya jurusan yang mana, dan itu ada di universitas mana. Itu nomor satu sih. Saya agak bingung sama pertanyaannya saja. Mbak Ama bisa bantu. Untuk atas nama Mbak Aim Ardani, mungkin bisa langsung bertanya? Iya, izin bertanya. Mohon Mas, maaf. punten. Waduh, rapi enak bos. Mohon maaf. Silakan. Punten nggih Mas, nggih. Aduh. Ya, enggak apa-apa. Misalkan izin bertanya, Dok. Jadi untuk universitas yang dituju itu, misalkan kita masih mengambang gitu, memilih universitas yang dituju itu di mana. Misal kalau bidang yang kita tertarik, misalkan di public health, itu kan untuk memilih universitas itu ada tips riset gimana gitu untuk milih universitasnya, pertimbangannya apakah harus sudah ada rekomendasi dari senior atau memang sudah punya channel dari alumni atau bagaimana gitu yang sebenarnya untuk LPDP itu lebih prospek diterima. Oh gitu. Oh, kalau saya yang pertama sebelum jenengan minta rekomendasi dari bos ataupun dari dosen untuk diterima di universitas itu, jenengan harus lihat dulu di list LPDP universitas ada apa enggak. Jenengan dari reguler atau dari afirmasi, karena kayaknya reguler sama afirmasi listnya beda. Kalau afirmasi sama Indonesia Timur itu lebih luas lah gitu. Kalau reguler lebih ketat itunya milihnya. Jadi yang pertama jenengan lihat dulu, riset dulu LPDP yang masuk list yang mana aja. Nah, setelah itu baru jenengan ketemu toh, misalnya, oh, dua-duanya masuk list nih. Nah, nanti jenengan lihat dosennya kalau saya. Nah, ada dosennya. Jenengan sukanya di bagian apa? Terus dosennya itu penelitian di bidang apa? Oh, saya misalnya di public health itu sukanya di asuransi kesehatan. Nah, asuransi kesehatan. Nah, ternyata yang Universitas A ada dosen yang publikasi tentang asuransi kesehatan itu mirip-mirip dengan Indonesia misalnya, dengan sistem kesehatan di Indonesia. Publikasinya ada 20. Yang satu kok nggak ada publikasi sama sekali nih dosen-dosennya tentang bidang yang ingin saya subspesialisasi lagi, ya pilih aja yang ada itu. Jadi yang pertama ya, lihat list LPDP, ada universitas apa enggak. Yang kedua, lihat dosennya. Dosen itu sangat penting sih. Sama maksudnya lihat dosen itu lihat tulisannya, lihat tulisan dosennya, lihat publikasinya dia gitu. Kalau saya sih itu kira-kira. Mas Aib. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih. Berikutnya pertanyaan dari atas nama Nur Indah tentang UCL, Dok. Aspek apa yang paling mengejutkan saat sudah berada di pendidikan UCL, Dok? UCL yang mengejutkan apa ya? Dingin sih yang jelas. Saya itu nggak tahan dingin soalnya. Apa yang lainnya sih orang-orangnya tuh ya. Kalau saya bisa di Jogja gitu kan ya, di Jogja itu kan kalau ketemu orang asing kan senyum gitu kan, bareng Pak, masih orang kenal gitu kan, tetap kita senyum-senyum. Di sana tuh enggak ada, malah dikira aneh. Terus nanti kalau di kereta itu juga semua orang diem pakai headphone sendiri-sendiri. Ya, shock kulturnya sih di situ sih. Kemudian waktu saya ke Swalayan gitu kan nanya, ini screwdriver-nya di mana ya? Mau dijawabnya tuh agak ketus gitu kan. Ya ini kan self service store, cari sendirilah. Wah, itu kan misalnya kalau di Indonesia kan kita, Pak ini saya antarkan ke sana." Kayak gitu, yang beda-beda kayak gitu. Tapi sebenarnya overall orangnya baik-baik kok. Enggak
Cuma kulturnya aja berbeda gitu. Cuma ya kulturnya berbeda ya. Itu aja sih. Izin lanjut ya dok. Yeah. Dari pertanyaan atas nama Muhammad Iqbal, untuk achievement yang kita sampaikan pada saat seleksi LPDP mungkin maksudnya dok ini, apakah hanya yang memiliki bukti fisik atau bisa dalam bentuk non-fisik dok, misal program pemberdayaan masyarakat, penelitian, dan lain-lain? Oh iya, kalau pengalaman saya membuatnya fisik. Jadi saya ceritanya kan bikin mini mikroskop ya. Saya bagikan ke sekolah, kemudian saya bawa mikroskopnya itu ke pewawancara, kemudian sama bukti, oh ini loh gambarnya jadi kayak gini loh. Nah gitu. Sebenarnya bentuk non fisik pun juga bagus sekali, tapi alangkah baiknya bila teman-teman membawa bukti fisik berupa dokumentasi. Ini loh, Pak, ini loh saya tuh kemarin itu misalnya di desa binaan Kinangrejo, saya itu membuat asuransi sampah yaitu. Kemudian juga ini pemberdayaan desa Kinangrejo sebagai desa wisata, pelatihan BLS di situ sehingga wisatawan merasa aman. Kemudian misalnya yang lain membuat kolam lele dan lain-lain. Nah itu bisa sertakan aja. Boleh, menurut saya non fisik gak ada masalah, cuma sebisa mungkin sertakan bukti fisik tentang dokumentasinya itu tadi gitu. Jadi pewawancara akan melihat, oh iya beneran anak ini nggak cuma ngomong doang gitu, maksudnya seperti itu gitu. Mohon izin ya kayak gitu, istilah kayak gitu ya. Izin lanjut dok. Berikutnya pertanyaan dari atas nama Ulfah dari Unpad dok. Izin bertanya, apakah surat rekomendasi untuk mendapatkan LOE dan untuk LPDP bisa diberikan oleh orang yang sama? Terima kasih. Gimana? Maksudnya? LOE mungkin maksudnya universitas ya dok ya? Untuk UNIF, LOE UNIF dan LPDP bisa diberikan oleh orang yang sama? Bisa sekali bisa. Jadi nggak ada hubungan, LPDP dengan universitas nggak ada hubungan. Jadi mau orangnya sama, dua-duanya boleh, mau beda-beda boleh, bebas. Bisa sekali. Bisa. Oke. Lanjut ya dok. Berikutnya pertanyaan dari atas nama Hendri Untar dok. Untuk materi, oh ya ampun dok. Maaf dok, ini pertanyaan dijawab Mercy dok. Oh iya. Monggo. Dan dok, dan untuk peserta apakah masih ada yang ingin bertanya? Monggo, silakan. Ini apa? Raise hand gitu ya ceritanya. Jika ada peserta yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Oh, ada pertanyaan dok? Oke, boleh, silakan. Silahkan Mbak Bella Minerva. Tanya lagi dokter, kalau biasanya kan kalau tadi kan jurusan-jurusannya itu kan yang jarang ya yang di Indonesia mengambil spesialisasi gitu, disediakan nggak dokter oleh LPDP untuk beasiswanya? Mohon izin, saya nggak dengar tadi. Jadi kalau misalkan kan tadi biasanya kan itu untuk LPDP untuk yang S2 gitu ya dokter. Betul. Kalau untuk yang misal mau ambil spesialisasi di luar. Spesialisasi di luar? Iya. Jadi kayak residensi gitu bisa. Oh, kalau untuk residensi di luar negeri, saya lihat tidak ada. Karena gini, kalau misalnya Mbak Bella misalnya residensi di luar negeri itu, nanti jatuhnya kemungkinan akan berkarir di luar negeri. Karena ketika misalnya nih, saya gitu kan, ke Inggris gitu, saya ambil residensi di sana. Ketika saya kembali kan saya perlu ada matrikulasi lagi. Memang tidak ada, setahu saya beasiswa spesialis itu hanya untuk dalam negeri saja. Dan beasiswa yang untuk luar negeri ya cuma S2, S3 gitu. Karena juga perbedaan ini kan, kita kan negara tropis, mereka negara subtropis, pasti pola penyebaran penyakitnya juga berbeda. Itu kayaknya yang jadi pertimbangan sih kayaknya. Apalagi nanti nambah matrikulasi lagi kalau pulang. Jadi setahu saya nggak ada. Jadi monggo dicek di buku LPDP, tapi setahu saya nggak ada. Untuk residensi di luar negeri ya. Tapi untuk spesialis dalam negeri ada. Ya, gitu. Cukup jelas? Iya, terima kasih. Ya. Oke, sip dok. Pertanyaan dari chat juga sudah habis dok. Dari raise hand juga sudah nggak ada dok. Terima kasih banyak. Oh, ada tambahan dokter? Boleh, nggak apa-apa, santai mah. Ini hari Minggu juga. Seru.
pertanyaan dari atas nama Sita kalau salah ya. Oh ya. Ya, halo, selamat malam, dokter. Terima kasih atas kesempatannya, dok. Jadi saya hanya ingin bertanya bagaimana iklim penelitian di luar negeri, dokter. Apakah kalau di Indonesia kan kita waktu S1 saja itu kan memang ada dosen killer gitu, terus kita takut-takut waktu mau konsultasi. Apakah di luar negeri juga ada seperti itu, dok? Kalau pengalamannya dokter gimana? Sudah, terima kasih, dokter. Nah, ini juga ya bagus. Pengalaman saya waktu di sana itu kan kita masih terbawa gitu ya. Kalau di Jogja itu kan kita pasti nggak enakan sama dosen, nggak mau nyusu gitulah. Maksudnya saya waktu itu kan pengalamannya janjian ketemuan sama dosen, saya email gitu kan, kejanjiannya ketemuannya jam 1, saya datang jam 12 gitu kan. Terus dosennya itu sampai jam 1:30 itu nggak ada gitu kan, baru saya pokoknya nunggu di depan aja, terus dia tiba-tiba datang, loh, kamu di sini dari kapan? Dari jam 12, Prof. Nggak apa-apa, loh, kamu kok nggak teks saya? Ya, menurut saya itu impolite, Prof, untuk ini. Oh, nggak apa-apa, santai aja, kalau di sini malu, gitu. Jadi kayak di sana lebih santai sih maksudnya dalam hal seperti itu. Kalau kalian ingin mengutarakan sesuatu, utarakan aja. Mereka nggak terlalu kaku, nggak terlalu feodal lah yang gitu-gitu tuh. Mereka lebih beda sama di sini lah. Oke, gitu ya. Jadi di sana lebih santai kok iklim penelitiannya. Anda akan ya istilahnya akan dianggap sama lah gitu. Nggak feodal. Oke, gitu aja kali ya pengalaman saya. Kepada Mbak Masita, apakah sudah terjawab? Oh, iya sudah, makasih dokter. Oke. Ya, sama-sama. Lanjut, ada pertanyaan raise hand dari Mbak Fitri Ramadinta. Silahkan. Oh iya, silakan. Ya, perkenalkan dok, saya Fitri Ramadinta dari UGM. Izin bertanya dok, tadi kan UGM, dokter... UGM. Iya dok. Angkatan berapa? 2016 dok. Waduh, cuma beda setahun sama saya. Oh enggak lah ya. Tahun tambah 5. Ya, izin bertanya dok, tadi kan kata dokter yang tadi di slide ada achievement yang kata dokter tadi lebih bagus yang dalam bentuk fisik gitu kan ya dok ya. Nah, pertanyaannya, apakah achievement yang kita masukkan itu, apakah kayak yang misalnya itu tuh yang paling berdampak ataukah yang paling tinggi nilainya gitu dok, misalnya kayak kita lomba tingkat internasional, kita penelitian apa gitu atau yang bagusnya yang lebih berdampak kepada Indonesia gitu dok, misalnya kayak dokter tadi itu tuh nanti dikasih ke sekolah-sekolah sehingga membantu anak SD dalam belajar gitu dok, maksudnya lebih ke yang berdampak walaupun dia kecil tapi berdampak, atau lebih ke yang kayak misalnya kita menang lomba internasional atau apa gitu dok. Terima kasih dok. Terima kasih. Wah, ini dakdok ini saya Mas Wae aja nih ya. Aku kan rada nyaman nih. Dakdok santai aja kita itu. Oh ya, untuk pertanyaan tadi ya, saya itu kenapa kok memilih menonjolkan yang pengabdian masyarakat? Jawabannya cuma satu, karena saya itu nggak pernah menang Olimpiade. Kalau saya menang Olimpiade, saya tulis itu, saya tonjolkan itu. Masalahnya saya nggak pernah menang Olimpiade. Kalau misalnya Mbak Fitri itu pernah menang Olimpiade, tonjolkan aja. Misalnya dalam esai, pencapaian apa, pencapaian terbesar dalam hidupmu. Tulis saja, saya pernah menang Olimpiade. Nah, tulis saja dengan melankolis. Ketika saya juara Olimpiade, saya melihat bendera merah putih diangkat di atas bendera lain, saya merasa terharu dan menangis, saya merasa bangga bisa mempersembahkan prestasi bagi negara ini. Tulis gitu aja. Misalnya dengan atlet, bulu tangkis internasional, saya bisa mengangkat derajat Indonesia di atas negara lain. Wah, itu udah lebih gimana cara kita membungkusnya aja. Karena perkaranya adalah saya dulu itu cuma ya nggak punya prestasi olahraga internasional, nggak pernah menang Olimpiade. Saya dulu cuma paskibraka, saya dulu juga biasanya cuma pengabdian masyarakat. Jadi ya hanya itu yang bisa saya tonjolkan. Jadi lebih ke pinter-pinter kita menggali diri kita, apa yang bisa kita tonjolkan gitu. Jadi lebih penting bagaimana kita menjual diri kita. Jadi percuma aja misalnya jenengan juara Olimpiade internasional tapi nggak jenengan tulis, nggak jenengan tonjolkan, ya pewawancara nggak tahu gitu. Kalaupun saya punya pasti saya tonjolkan Mbak itu. Dan kalau misalnya suruh milih,
misalnya pengabdian masyarakat sama juara Olimpiade Internasional, ya saya milih Olimpiade Internasional. Nanti kan saya bisa kemas itu, oh iya saya berhasil membawa Indonesia di atas negara lain, saya merasa terharu dan lain-lain, merah putih berada di atas negara lain, saya merasa bangga, perjuangan pahlawan-pahlawan zaman dulu, tulis aja lah gimana cara kalian ngemengnya gitulah. Itu pasti bisa lah kalau gitu mah, ya. Gitu ya, Mbak siapa namanya? Fitri. Fitri. Ya, terima kasih banyak ya, Dok. Iya. Berikutnya, Dok, untuk para peserta, sesi pertanyaan dari raise hand maupun grup chat saya tutup penerimaannya, Dok. Kemudian ada 2 pertanyaan terakhir, Dok, dari chat. Pertanyaan dari atas nama Iqbal dari Unimal, Dok. Beasiswa LPDP ini apakah memiliki target batas waktu tertentu untuk masa studi, Dok? Jadi harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu gitu. Oh iya, ada. Kalau LPDP itu ada. Kalau untuk master itu tergantung nanti dapat dari universitasnya. Jadi misalnya universitas saya harus selesai dalam setahun, karena memang masa waktu akademiknya itu setahun. Tapi ada juga beberapa program yang teman saya itu dulu, dia itu apa ya? Data scientist ya, data analis gitu, dia tuh memang program itu 15 bulan. Ya LPDP akan berikan 15 bulan. Kalau misalnya PhD itu tergantung LOA-nya juga. Kalau LOA diberikan 3 tahun, ya LPDP akan bayari 3 tahun. Kalau LPDP dikasih universitasnya 4 tahun, ya LPDP akan siap bayari sampai 4 tahun. Jadi batas waktunya mengikuti dari LOA yang diberikan. Jadi di LOA itu akan universitas akan menuliskan start date sama end date-nya. Jadi waktu mulai studi dengan waktu akhir studinya gitu. Jadi tergantung LOA sih. Dan LPDP sih siap bayari dari awal sampai akhir gitu. Tapi kalau molor ya wassalam, kayaknya enggak sih menurut saya ya. Setahu saya sih enggak sih. Kecuali memang ada force majeure ya, misalnya amit-amit ya, misalnya orang tua meninggal kayak gitu, force majeure yang itu LPDP ada eksepsi. Nanti sama Bu Ratna biasanya kita email, Bu, saya ada masalah gini. Ada eksepsi kayak gitu. Kalau ada force majeure ya, tapi ya semoga nggak ada ya. Itu. Yang kedua. Pertanyaan terakhir, Dok, dari Henry dari Untar, Dok. Izin bertanya, bagaimana untuk S2 yang sudah banyak ada di dalam negeri dipertimbangkan oleh LPDP? Mungkin bagaimana caranya, tips dan trik biar jurusan tersebut dipertimbangkan, Dok? Oh iya, kalau tips dan triknya tentu bagaimana cara kita membawa, pertama kalau saya bawa data. Misalnya nih, di dalam negeri kan sudah banyak MARS ya, manajemen administrasi rumah sakit. Nah, kita bisa aja bawa data. Menurut penelitian yang ini, rumah sakit di Indonesia itu mengalami maladministrasi, malmanajemen, dan lain-lain, dan sebagainya, dan seterusnya. Menurut standar KARS, harusnya direktur itu harus memiliki pendidikan MARS. Nggak boleh direktur itu misalnya cuma dokter umum atau dokter gigi saja, harus memiliki background MARS gitu misalnya. Kemudian rumah sakit di Indonesia yang direkturnya MARS itu cuma berapa, kebutuhan MARS itu berapa, masih kurang misalnya 90%. Itu bisa ditonjolkan agar dipertimbangkan. Nah, tapi yang lebih berat itu kalau misalnya jenengan mau ngambil MARS, tapi ngambil MARS di luar negeri, sementara ada program MARS di Indonesia. Nah, itu LPDP akan, karena jauh toh, misalnya di luar negeri itu biaya yang dihabiskan untuk saya itu misalnya 1 miliar, 800 juta 1 miliar LPDP. Kalau di dalam negeri kan jauh lebih sedikit daripada itu. Bisa untuk biayai kira-kira berapa ya, 5 sampai 6 atau mungkin bisa 10 ya. 10 award di dalam negeri. Jadi, kenapa kamu nggak ngambil di dalam negeri aja? Jadi, maksudnya Mas Hendri ini untuk Mas dalam negeri atau Mas luar negeri? Bisa diperjelas nanti Mas Hendri. Mas Hendri? Pada Mas Hendri, silahkan Mas. Diaktifkan mic-nya. Mungkin terganggu ya, Dok, sinyalnya. Mas luar negeri, Dok. Oh, Mas luar negeri. Nah, ini mungkin agak berat sih memang untuk dipertimbangkan oleh LPDP, karena di dalam negeri kita sudah banyak program MARS, tapi ya tidak ada salahnya untuk dicoba. Nanti pasti dicobainya, maksudnya pewawancara akan berusaha mencobai gimana kalau kamu saya loloskan LPDP tapi dalam negeri aja, kamu ambil atau tidak. Nah, nanti tergantung pilihan kita masing-masing. Nah, tapi kalau misalnya Mas Hendri merasa Mas luar negeri memiliki sesuatu yang tidak dimiliki di Indonesia,
yang pasti ini akan jadi nilai poin plus, silahkan ditonjolkan. Tapi ya pasti itu, kalau menurut saya wawancara LPDP akan berusaha menjaga dengan udahlah kamu dalam negeri aja, kalau dalam negeri kamu akan otomatis saya terima gitu. Kalau luar negeri kayaknya kamu nggak saya terima. Pasti mereka akan berusaha menjatuhkan mental, maksudnya ya tergantung nanti kita kuat-kuatannya kita aja gitu. Kalau misalnya Mas Hendri punya idealisme saya harus Mars luar negeri, ya pertahankan itu karena Mars luar negeri beda Pak, gini. Ada pertimbangan juga, pasti akan ada pertimbangan untuk diloloskan juga. Gitu sih menurut saya ya. Terima kasih Dokter Ivan. Sesi tanya jawabnya sudah selesai, Dokter. Terima kasih banyak sudah disempatkan mengisi acara sharing webinar tentang beasiswa hari ini, Dokter. Ya, terima kasih juga Dokter Rama, terima kasih Mbak. Ceritanya sangat inspiratif, Dokter, dan kami pun sebagai pendengar dapat berbagai macam informasi, tips dan trik yang insya Allah akan berguna ke depannya, Dok. Amin. Semoga berguna. Dan, sukses untuk pendidikan lanjutnya, Dokter. Siap, terima kasih. Kemudian untuk pengumuman untuk peserta, sebagai syarat untuk mendapatkan PowerPoint serta rekaman materi, silahkan untuk mengisi form evaluasi, bisa melalui bit.ly/eval webinar LPDP. Oke. Berikutnya, kami ingatkan sekali lagi, masih ada satu sesi sharing mengenai beasiswa, yaitu beasiswa membuka gakusho, beasiswa dari pemerintah Jepang yang akan disampaikan oleh Dr. Bayu Pratama Putra dan diselenggarakan pada tanggal 26 September 2020. Oke, sekali lagi juga kami ingatkan untuk membantu Mercy dan membantu kegiatan kami, silahkan bila peserta ingin untuk berdonasi bisa melalui Bank Syariah Mandiri pada rekening 700499588 atas nama Mercy spasi DIJ atau dengan men-scan QR Code yang tertera di layar para peserta sekalian. Oke, izin kami tutup sesi webinar kali ini. Terima kasih banyak atas antusiasme yang luar biasa dari para peserta webinar. Semoga webinar ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan kami sebagai penyelenggara webinar ini. Sampai jumpa di Meropenem Webinar Series minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.